Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Jelas ya. Pastor. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya di ruang Zoom ini. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini, di mana kita bisa bertemu. Saya kira ini kali pertama ya, bahwa saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini. Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya, tadi yang sudah disebut-sebut ya. Nama saya itu biasa dipanggil Jenly gitu ya. Sulit memang kadang saya memperkenalkan, ya ingat aja aktor namanya Jet Li, kemudian T-nya ganti N, kemudian sehingga menjadi Jenly bukan Jet Li gitu. Saya dari kongregasi SCY, SCJ gitu, tapi bacanya biasanya SCY seperti Yesuit, SC, kemudian bacanya SY. Imam-imam Hati Kudus Yesus yang pusatnya di Palembang. Saya ditabiskan tahun 2017 dan sekarang berkarya di komunitas Postulat Novisiat SCY Santo Yohanes Gisting Tanggamus di Keuskupan Tanjung Karang, Lampung. Jadi saya di sini menemani ya para frater kami, para postulan dan novis yang semuanya berjumlah 24. Jadi dari sini 2 tahun, kemudian nanti mereka melanjutkan di sekolah atau seminari tinggi di Fakultas Teologi Beda Bakti, Sanata Dharma miliknya para Romo-Romo Yesus di Yogyakarta. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi karena Romo Mul, konfrater kami yang dulu beliau adalah pembimbing saya ketika saya masih frater di sini, dan sekarang menjadi misionaris di tanah Argentina sana, meminta saya untuk kemudian dilanjutkan oleh Bu Regina kalau nggak salah ya. Salam kenal ya Bu ya, kita belum pernah berkomunikasi, tapi kemudian karena ini sehingga ya berkat Tuhan bisa saling mengenal gitu. Saya ingin berbagi soal bagaimana kita belajar tentang semangat atau spiritualitas hati kudus Yesus, tetapi perkenankan dan izinkan saya untuk semakin mencintai hati kudus Yesus dalam sudut pandang SCY, dalam sudut pandang imam-imam hati kudus Yesus yang rasanya juga itu bisa diaplikasikan kepada spiritualitas hati kudus tetapi dengan cara pandang yang lain, karena juga pendiri kami mencintai hati kudus juga dari bapak-bapak gereja ataupun orang-orang suci sebelumnya gitu ya. Maka tema yang ingin saya bagikan adalah, saya akan membagikan ya. Bisa terbagi ya? Bisa dibaca? Belum? Slide kedua, Pastor. Kelihatan ya? Masih kosong ini masih. Ya. Nah, oke. Ini judulnya, Spiritualitas Hati Kudus Yesus dalam sudut pandang kami, imam-imam Hati Kudus Yesus, SCY, yang karena pendiri kami namanya itu Romo Dehon, sehingga para pengikutnya yang tergabung dalam imam-imam Hati Kudus Yesus disebut Dehonian. Jadi di dalamnya itu imam-imam hati kudus, ada anggotanya, ada Romo, ada juga Bruder gitu ya. Jadi pengikut pendiri kami itu yang pendirinya namanya Dehon, dan Dehon itu mendirikan kongregasi imam-imam hati kudus Yesus, sehingga para imam-imam hati kudus Yesus, entah itu Romo, Bruder, ataupun juga Frater yang masih studi, disebut para Dehonian. Nah, jadi kita akan belajar mencintai atau spiritualitas hati kudus Yesus dalam sudut pandang Dehonian. Sudut pandang apa yang kami dalami, apa yang kami renungkan sebagai Dehonian gitu. Dan ini saya tawarkan kepada komunitas doa Love Praying Family gitu ya. Dan saya harap ini menjadi semacam tambahan bagi kasanah iman kita gitu ya. Nah, sebelum jauh ke sana, Bapak Ibu di sini melihat gambar apa? Jangan tangannya itu gambar apa di lain selain gambar tangan itu. Silakan kalau ada yang menjawab. Gambar apa itu yang di telapak tangan? Hati Gambar apa? dan love di tengah. Pertama-tama itu adalah gambar Hati. Nah, di atas di dalam salibnya itu ada gambar hati gitu ya. Hati. Dan kalung itulah yang kami pakai. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada Romo, Bruder, Frater yang memakai itu, pasti dia itu SCY. Pasti dia Dehonian. Bahkan ada umat awam
yang mencintai semangat hati kudus Yesus dengan mengikuti ajaran atau semangat Pater Dehon, Romo Dehon juga memakai kalung itu. Kami menyebutnya salib dengan hati yang bolong gitu ya. Salib dengan hati yang bolong. Jadi ada salibnya, tengahnya itu hati tapi bolong. Ingin mengungkapkan bahwa kami itu, para SCY, para Dehonian itu, ingin mengikuti Kristus dengan hati bolong seperti Kristus, seperti lambungnya yang tertikam dan mengeluarkan darah dan air. Dan bolongnya itu juga kami ingin mengeluarkan darah dan air menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Bolongnya itu kami ingin diisi oleh umat Allah, diisi oleh pelayanan, misi bagi gereja, bolongnya itu. Jadi kami menyediakan hati bagi Allah, gereja, dan dunia dengan hati yang bolong tadi. Foto ini saya ambil sengaja dari Instagramnya, dari konfrater kami, Romo kami, SCY Yohanes Sigit, di mana beliau salah satu SCY atau Dehonian yang aktif dalam media sosial, terlebih soal fotografi, typografi juga. Itu saya mengambil fotonya di sini karena sungguh orang mengatakan ciamik gitu. Sangat bagus dan menjadi permulaan untuk ajaran pada malam hari ini. Nah, mari saya ingin memperkenalkan sedikit tentang SCY ya Bapak Ibu ya kepada kita semua, bahwa SCY itu singkatannya S Sacerdotum, C-nya maaf, CS-nya itu sakro, jadi Sacrodatum sakro, CS-nya itu sakro, C-nya itu korde, J-nya itu Yesus. Jadi artinya adalah hati kudus Yesus. Jadi imam-imam hati kudus Yesus ingin menunjuk kepada kongregasi imam-imam hati kudus Yesus dalam bahasa Indonesianya. Itu adalah sebuah komunitas religius. Saya mengatakan tadi ada para romo, bruder frater di dalamnya yang didirikan oleh Romo Yohanes Leo Dehon, tepatnya pada tahun 1878 di negara Perancis. Ini sekilas tentang SCY. Nah, selanjutnya, apa yang dikembangkan oleh Romo Dehon untuk mencintai atau mengembangkan spiritualitas hati kudus Yesus? Beliau ada satu teks biblis yang sungguh mengena baginya, dan itu diambil dari Yohanes bab 13 ayat 34, yang bunyinya demikian. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir darah dan air. Saya kira teks dari perikop Yohanes ini sudah familiar ya bagi kita. Bagaimana dalam kisah penyaliban seorang prajurit itu menikam, menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan dari sana keluarlah darah dan air. Dan ini yang kemudian direnungkan oleh Pater Dehon, pendiri kami, pendiri kongregasi SCY, bahwa dengan membiarkan dirinya tertikam dengan tombak, Yesus ingin memberikan keselamatan bagi manusia, bagi dunia, tidak hanya bagi gereja, tetapi alam semesta. Santo Bernardus dari Clairvaux mengatakan bahwa dengan membiarkan lambungnya ditikam dengan tombak dan mengalir darah dan air, Yesus sejatinya ingin mengatakan ada hati yang terluka di balik peristiwa itu. Jadi ada hatinya yang sebenarnya terluka. Dan itu ditunjukkan dengan lambung yang tertikam supaya kita tahu, kita ngeh bahwa kita mengimani Yesus, mengimani dan mengamini Yesus sebagai Allah yang sangat mencintai kita. Dan itu ditunjukkan dengan membiarkan lambungnya ditombak dan mengalir darah dan air, yakni lambang untuk keselamatan kita. Dari Yohanes 13 ayat 34. Nah, pertanyaannya begini, loh itu kan yang ditikam lambungnya. Lah terus kemudian kita orang-orang di Indonesia secara khusus ini kok menjadi hati. Dari lambung kok menjadi hati. Bukan imam-imam dari lambung kudus Yesus, tetapi imam-imam hati kudus Yesus. Bagaimana itu perjalanannya? Bagaimana itu runtutan ideologikanya? Dari lambung yang ditikam kemudian menjadi hati Yesus yang ditikam. Atau hati Yesus yang tertikam, gitu kan pertanyaannya seperti itu. Maka izinkan saya untuk membahas sepintas bagaimana perjalanan dari tadi perikop Yohanes, lambung Yesus yang ditikam, hingga sampai kepada
spiritualitas hati Yesus yang ditikam. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita dalam Yohanes tadi dikatakan bagaimana para prajurit itu menikam lambung Yesus. Dan dari sana keluarlah darah dan air yang sebenarnya ingin menggambarkan keselamatan yang diberikan kepada kita, kepada dunia. Nah, lambung yang ditikam sejatinya ingin mengatakan kepada kita Yesus sendiri yang memberikan diri bagi kita. Yesus yang membiarkan dirinya ditikam. Yesus yang membiarkan dirinya menjadi korban dengan peristiwa penikaman itu. Yesus yang membiarkan dirinya mengalirkan rahmat keselamatan bagi kita. Dan siapakah Yesus yang ditikam itu? Hal itu menunjuk kepada Yesus secara keseluruhan. Yesus secara badaniah dan juga batiniah. Dan pusat dari kehidupan seseorang ini dikembangkan kemudian dalam teologi atau perkembangan hidup rohani di Eropa dan juga Amerika, bahwa yang ditikam adalah keseluruhan jati diri Yesus itu sendiri. Dan jati diri Yesus itu menunjuk kepada jantung. Orang Eropa secara khusus melihat hidup batin, pusat hidup seseorang itu adalah jantung, bukan hati. Jantung seperti organ jantung yang memompa mengalirkan darah. Maka jantung itu menjadi tidak hanya menunjuk kepada organnya, tetapi juga pusat seluruh diri manusia. Maka dalam terjemahan Latin, kemudian bahasa-bahasa misalnya Perancis, Italia, dan juga dalam bahasa Inggris, ingin membahasakan lambung Yesus yang tertikam, yang ingin menunjuk pada jati diri Yesus yang tertikam itu, dengan bahasa yang dipilih adalah jantung. Pertama bukan arti organ, tetapi yang kedua menjadi pusat hidup seseorang seperti jantung. Pusat hidup seseorang. Maka kata itu yang dipilih secara khusus oleh masyarakat ataupun orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik di misalnya dunia Eropa. Tetapi kemudian itu dibawa di dalam kasanah hidup beriman kita secara khusus di Indonesia ini. Kita sebagai orang Asia, secara khusus orang Indonesia, memahami konsep jati diri manusia. Pusat dari diri manusia itu bukan jantung, tetapi apa? Hati, gitu ya. Hatiku terasa sedih. Hatinya itu menjadi pusat segala hidupnya, gitu kan? Bukan jantung. Ketika kita Tuhan bersihkanlah hatiku, ingin mengatakan keseluruhan hidup kita. Maka kita secara khusus orang Katolik di Indonesia menerjemahkan pusat hidup Yesus yang dalam orang-orang Eropa dan Amerika itu dipakai kata jantung sebagai pusatnya, kita memilih kata hati sebagai konsep utamanya untuk menunjuk keseluruhan jati diri manusia, yang awalnya Kristuslah yang mempersembahkan, memberikan diri keseluruhannya dalam peristiwa lambung yang tertikam. Pusatnya adalah Yesus sendiri yang memberikan dirinya. Dalam masyarakat Eropa, Amerika, memahami itu menjadi pusat Kristus dengan bahasa yang dipilih jantung, karena mereka melihat pusat hidup mereka, hidup manusia adalah jantung. Sedangkan kita di Asia, pusat hidup seseorang adalah hati. Jadi yang dapat kita pahami adalah dengan memilih kata hati kudus Yesus, kita ingin menampilkan konsep keseluruhan diri Yesus yang kudus. Pusat batiniah, keseluruhan diri Yesus, inti dari Yesus sendiri yang dipersembahkan dalam lambung yang tertikam, lambung yang ditikam, hati Kristus sendiri yang diberikan, gitu ya, pusat hidupnya. Jadi nggak salah ketika orang Eropa ataupun Amerika memilih kata jantung, karena konsep mereka pusat diri seseorang yang ingin menunjukkan bahwa inti dari seorang itu jantung konsep mereka, sedangkan kita adalah hati. Maka misalnya dalam bahasa Inggris itu kan heart itu ya, Sacred Heart of Jesus, itu jantung hati kudus Yesus. Kemudian dalam bahasa Prancis, Le Sacre-Cœur, Le Sacre-Cœur ya, hati kudus, jantung kudus, cœur lebih kepada jantung, cuore dalam bahasa Itali. Tetapi kemudian dalam bahasa Indonesia kita menjadi hati, karena bukan menunjuk pada organ tubuh, liver hatinya itu, tetapi pada pusat inti keseluruhan hidup manusia. Dan itu menunjuk kepada pusat inti Yesus sendiri
yang mempersembahkan diri dan dalam peristiwa salib ditunjukkan kepada kita dengan membiarkan hatinya yang tertikam. Jadi runtutannya seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana dalam konsep biblis lambung kemudian itu menjadi hati. Sehingga kita menemukan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Latin dan turunannya itu memilih kata jantung. Karena konsep mereka adalah ya pusat hidup manusia adalah jantung. Sedangkan kita di Indonesia familiar bahwa pusat hidup seseorang itu adalah hati. Maka yang dipilih adalah hati kudus Yesus. Pusat dari keseluruhan Yesus yang kudus yaitu hatinya gitu ya. Sepintas ini runtutan logisnya yang agak rumit tetapi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita jati diri pusat hidup Yesus dan itu dimaknai, dimengerti dalam konsep kita sebagai orang Asia khususnya orang Indonesia. Hati menjadi pusat hidup seseorang. Nah, masih tentang SEY. Jadi kita sepakat penggunaan kata hati Yesus ya, tidak jantung Yesus. Ya sah-sah saja untuk memakai kata jantung Yesus. Tapi di Indonesia kita familiar dengan kata hati Yesus, hati kudus Yesus. Nah, kembali kita tentang SEY yang ditawarkan bagaimana memahami spiritualitas hati kudus Yesus yang dihidupi oleh pendiri kongregasi kami, Romo Dehon. Hati Yesus itu menjadi tempat di mana Romo Dehon itu mengalami kasih Yesus. Sampai ia mengalami, saya memilih kata, surplus cinta ilahi. Jadi Dehon itu pendiri kongregasi kami mengalami kasih Allah dalam diri hati Yesus sendiri itu, dalam hidupnya. Bagaimana dia itu dipanggil, bagaimana hati Yesus itu menyertai ketika SEY itu didirikan hingga berdiri, hingga beberapa tahun, hingga pada akhirnya Dehon wafat, mengalami surplus cinta kasih, cinta ilahi, cinta hati kudus Yesus, dan itu mendorongnya untuk kemudian terus berjuang. Pertama-tama dia mendirikan kongregasi, dengan kemudian bagaimana membimbing kongregasi yang baru, dan buahnya dapat dialami oleh semakin banyak orang, terlebih gereja zaman sekarang, terlebih dengan kehadiran banyak SEY di 4 benua di dunia ini. Dehon, pendiri kongregasi SEY, mengalami surplus cinta dari hati Yesus. Surplus cinta itu sangat banyak gitu ya cintanya yang sungguh-sungguh dia alami. Jadi tidak hanya sebatas konsep atau doa. Surplus cinta ilahi, Dehon mengalaminya bagaimana Allah sangat mencintainya, memanggilnya, mendampinginya. Dalam catatan-catatan harian ketika saya membaca, Dehon sungguh amat bersyukur ketika Tuhan memanggilnya menjadi seorang imam, ketika tahbisan, ketika dia kemudian melayani menjadi pastor rekan di sebuah paroki di Perancis sana. Dan itu yang mendorong dia karena surplus cinta, karena saking merasa amat dicintai oleh hati Yesus sendiri, maka dia kemudian tergerak hatinya untuk membalas dan mencintai hati Yesus dengan mencintai gereja, dengan mencintai masyarakat pada waktu itu. Dehon memandang bahwa hati Yesus yang tertikam, dan itu tadi diambil dari konsep biblis ya, dari Yohanes tadi, Injil Yohanes, hati Yesus yang tertikam itu menjadi ungkapan baginya yang membangkitkan cinta kasih. Dia melihat betapa Allah itu sangat mencintai kita. Betapa Allah sangat mencintai manusia. Betapa Allah dalam diri Yesus sangat mencintai gereja. Dan itu sekali lagi Dehon tunjukkan, karena saking banyak dicintai, itu yang menggerakkan dirinya untuk melakukan pelayanan. Ketika dia masih menjabat pada waktu itu romo rekan di sebuah paroki, dengan memerhatikan bagaimana pada waktu itu di Sengkongteng, tepatnya di Perancis, banyak umat yang harus bekerja lembur, kemudian Dehon menyadari perlunya pembelaan atau untuk membela umat yang mengalami ketidakadilan pada waktu itu, di mana mereka mengalami ketidakadilan dari para pemilik perusahaan, industri pada waktu itu. Dia melakukan Dehon, pendiri kongregasi, melakukan itu karena tadi cinta Allah itu yang keluar dari dalam dirinya menggerakkan dia untuk kemudian mencintai yang lain dengan memperjuangkan keadilan hak umat yang tidak mengalami hak atau keadilan yang sewajarnya. Dan yang terakhir, dia juga mendirikan kongregasi yang kita kenal dan salah satu anggotanya yang sedang berbicara di tengah-tengah kita ini.
Bagaimana SY kemudian dengan meneladani pendiri kami, Romo Dehon, menghidupi semangat hati kudus Yesus yang ingin tadi menularkan, memberikan banyak cinta karena surplus cinta dalam pelayanan, dalam tugas pelayanan kami sebagai Dehonian. Nah itu Bapak itu, bagaimana tentang hati kudus Yesus, dari lambung, kemudian jantung dan hati yang dihayati oleh Dehon dan juga kami berusaha untuk menghayatinya sebagaimana yang Romo Dehon buat. Analoginya saya seperti ini. Seperti Dehon tadi surplus cinta. Ada gelas kosong, kemudian gelas itu diisi air. Nah, kemudian diisi terus sampai penuh, sehingga apa? Sampai keluar gitu ya. Kalau saya orang Jawa itu mengatakan bludak gitu ya. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia yang lebih mewakili itu apa gitu ya. Sampai keluar dan yang kalau kita mencermati keluarnya dari gelas karena saking banyaknya tadi surplus airnya tadi itu keluar dari gelas bukan karena menggunakan pompa air, bukan menggunakan energi listrik, energi di luar gelas itu. Tetapi energi itu keluar karena dorongan dari sumber air tadi yang kemudian memenuhi gelas dan mendorongnya untuk keluar gitu ya. Dan Dehon seperti itu, dia seperti gelas yang kemudian dialiri cinta ilahi dari permenungan hati Yesus yang tertikam tadi, mengeluarkan darah dan air artinya keselamatan, kasih, dan banyak hal dari Allah kebaikan, itu memenuhi dirinya, sehingga dirinya itu dia sadari penuh akan cinta Allah yang terus mengalir, dan itu sampai keluar. Dan keluarnya itu yang mendorong adalah Allah sendiri gitu ya. Dehon hanya tinggal ya sebagai materinya untuk jalan keluar air itu. Dehon dipenuhi oleh kasih Allah sehingga dia bisa karena saking banyaknya atau surplus cinta Allah tadi mengeluarkan dalam dirinya itu aliran cinta kasih Allah dan itu dapat dialami oleh umat yang dipercayakan kepadanya, kongregasi yang kemudian didirikannya gitu ya. Seperti analogi gelas yang penuh gitu ya. Karena saking penuhnya, kemudian, dia mengalirkan air itu kepada banyak orang gitu ya. Nah, analogi gelas yang penuh ini saya kira tepat untuk ya kurang lebih sangat baik ya untuk menjelaskan bagaimana Dehon yang surplus cinta dan saking banyak cinta yang ia alami itu sampai keluar, bludak keluar itu ya, dan itu dialami sampai kepada banyak orang. Analogi gelas yang penuh. Nah, selanjutnya, eee mari kita sekarang setelah saya menjelaskan tentang Dehon yang, eee, maaf, Dehon yang mencintai hati kudus Yesus dan dari sana dia mengalami surplus cinta tadi dan karena saking banyaknya cinta yang diterima kemudian dia bisa mengeluarkan atau membagikan cinta itu kepada orang lain karena saking banyak cinta, kita diundang tidak hanya kami, tidak hanya saya sebagai pengikut Dehon, sebagai Dehonian, tetapi mengundang kita semua untuk juga seperti Dehon, belajar menggali spiritualitas hati kudus Yesus yang sudah dibuatnya. Maka izinkan saya di sini untuk mari kita bersama-sama belajar Dehon untuk menggali, mencintai spiritualitas hati kudus Yesus yang sudah Dehon tunjukkan kepada kita. Kalau bahasa Indonesianya itu bacanya itu kan Dehon gitu ya. Kalau dalam bahasa Prancisnya tuh Deong gitu ya. Itu kayak nama keluarga, kayak marga gitu ya kalau saudara-saudari kita dari, Sumatera Utara. Itu marganya itu, dari keluarga Deong. Kemudian kami ya menyebutnya dalam bahasa Indonesia Dehon gitu. Kalau lebih mantapnya orang Jawanya Dehon gitu ya. H dan N-nya itu semakin mantap gitu ya. Nah, mari kita belajar dari Dehon untuk menggaungkan kembali apa yang tertulis dalam Yohanes bab 13 ayat 34. Dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu, kembali saya gaungkan ya kata-kata sabda ini, sabda Allah, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir darah dan air. Nah, eh, mari kita merenungkan ini seperti Dehon sendiri menangkap itu sebagai sabda yang ditujukan kepada kita gitu ya.
Kita diundang untuk memandang dengan ya kreativitas kita, memvisualisasikan seperti kita hadir ketika prajurit itu menikam lambung Yesus dan dari sana mengeluar darah dan air. Mari kita seperti tampil hadir juga di sana. Seperti Dehon juga mengalami peristiwa itu menjadi peristiwa nyata bagi dirinya. Artinya apa? Mari kita juga menyadari bahwa ada begitu banyak rahmat yang kita terima dalam hidup ini. Ada begitu banyak keselamatan yang Allah berikan bagi kita dalam hidup ini. Bunda Teresa mengatakan rahmat Allah itu bekerja bukan pertama-tama dengan karya-karya yang besar yang kita alami, kita temukan. Tidak. Tapi bisa jadi dengan karya-karya yang mungkin bagi kita hal-hal sepele, hal-hal yang ya bukan hal yang besar, tapi Allah sebenarnya berkarya di situ. Kalau saya boleh sharing Bapak Ibu, panggilan saya untuk menjadi seorang imam, menjadi seorang romo itu bukan karena saya dulu sebagai misioner yang aktif, menjadi orang muda Katolik yang aktif di gereja, kemudian sering ke stasi atau ke paroki bersama dengan romo, tidak. Kalau saya boleh sharing, panggilan saya menjadi imam, pertama-tama karena ikan cupang. Tahu Bapak Ibu ikan cupang? Ada yang tahu ikan cupang? Ada yang tahu kan pasti? Ikan hias itu loh yang bisa diadu ataupun diikutkan lomba karena warnanya. Nah, pada waktu SMP kelas 2, saya kreatif untuk kemudian memijahkan bagaimana memper membudidayakan ikan cupang itu ya, karena hobi Jenly kecil pada waktu itu. Nah, ketika kelas 2 SMP, saya semakin banyak ikan cupang saya itu. Nah, pada waktu yang sama, di paroki saya ada seorang romo muda, Romo Kuskupan Tanjung Karang, yang ternyata suka ikan cupang. Dia suka ikan cupang. Hingga apa? Dia datang ke rumah saya, memberikan uang 10.000 kala itu dan mengambil 2 ekor cupang. Kali waktu ketika misa di stasi, maklum stasi kami jauh dari paroki, sehingga 1 bulan itu hanya misa 2 kali itu ya. 2 kali dalam 1 bulan. Nah, 2 kali itu setelah misa, Romo Roy sebutannya, itu datang ke rumah dan membelikan cupang saya. Hingga suatu saat, ketika kami bertemu di gereja, beliau memberikan sebuah buku kecil bagi saya, dan buku itu dengan ikhlas diberikan kepada saya, "Jan, ini untuk kamu, Jenly, ini untuk kamu." Dan apa judulnya dari buku itu? Bukan Santo Santa, tetapi Cara Merawat Ikan Cupang gitu. Nah, Jenly kecil pada waktu itu berkata dalam dirinya, saya ingin menjadi Romo seperti dia. Romo yang suka ikan cupang. Gitu. Mulai dari saat itu kemudian saya mendaftar di seminari. Dan hal yang sama ketika ditanya oleh pembimbing seminari, kenapa kamu ingin menjadi Romo? Saya mengatakan saya menjadi Romo Roy yang di paroki saya yang suka ikan cupang. Gitu ya. Nah, pengalaman itu saya bawa hingga ketika saya tahbisan, motivasi yang dasar, yang sederhana itu saya bawa bahwa Allah memanggil saya dengan ikan cupang. Hal yang sangat amat sederhana, yang lumrah, tetapi Allah berkarya di situ. Dan saya merefleksikan cinta kasih Allah, lambungnya yang tertikam dengan tombak tadi yang mengalir darah dan air, sudah mulai yang saya sungguh sadari dalam hidup panggilan ini ketika perjumpaan dengan Romo Roy dalam pengalaman ikan cupang gitu ya. Pengalaman yang luar biasa, tetapi Allah membalutnya dengan pengalaman sederhana, dan dari sanalah saya menjadi imam gitu ya. Dan buku itu terus saya bawa, tetapi saya tinggal di Yogyakarta di perpustakaan kami. Saya bawa bertahun-tahun, kurang lebih 8 atau 9 tahun itu sejak saya masuk seminari gitu. Pengalaman yang sederhana, tetapi di sana Allah berkarya. Dan mari kita seperti Dehon PK terhadap cinta Allah, keselamatan Allah yang ditawarkan dan diberikan kepada kita, dan bisa jadi lewat pengalaman-pengalaman kecil, pengalaman kesederhanaan kita, bahkan juga beberapa pengalaman yang mungkin tidak kita sadari bahwa Allah berkarya di sana gitu ya. Dan itulah Dehon mengundang kita untuk PK. Bagaimana PK melihat Yesus yang memberikan dirinya, hatinya untuk keselamatan kita. Seperti Dehon. PK akan Yesus yang memberikan keselamatan dalam hidup. Nah, di sini saya ingin menawarkan bahwa kepekaan kita akan cinta hati kudus Yesus yang senantiasa ditawarkan kepada kita, dan tadi pendiri kongregasi kami sadar
bahwa kasih-Nya itu terus diberikan kepada kita, maka saya menampilkan bahwa kongregasi kami atau orang para dionian ini yang mencintai hati kudus Yesus memiliki semangat atau spiritualitas kontemplatif. Dan saya boleh mengatakan bahwa setiap orang Katolik yang mencintai hati kudus Yesus memiliki semangat kontemplatif hidup doa dalam dirinya. Tuhan Yesus yang lambungnya ditikam senantiasa bersabda, mari kita menggaungkan ketiga ayat ini, tiga ayat biblis ini. Yang pertama dari Yohanes 3:16 mengatakan, Allah begitu mencintai manusia dan menyerahkan putranya yang tunggal, the only one, satu-satunya kepada kita. Gitu ya. Bahkan dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 8 mengatakan Allah adalah kasih. Dan yang mengundang kita untuk percaya akan kasih-Nya. Dalam hal ini, saya teringat oleh tulisan Santo Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa motif utama Allah datang ke dunia menebus kita karena apa? Satu-satunya adalah karena kasih. Dan itu ditunjukkan oleh Yohanes juga dalam surat-suratnya yang mengatakan begitu Allah itu mencintai kita oleh karena Dia adalah kasih. Maka kita yang ingin mencintai Yesus, yang ingin menghidupi semangat hati kudus Yesus, sejatinya adalah orang-orang Katolik yang ingin mencintai Allah yang adalah kasih. Supaya apa? Kita sungguh peka akan kasih Allah dalam hidup kita. Peka kasih Allah dalam hidup kita meskipun dalam hal-hal kecil, sehingga kalau orang sampai di situ, dia akan sangat mengalami surplus cinta dalam dirinya. Peka akan kehadiran Allah yang memberikan dirinya dalam keselamatan, rahmat, berkat, meskipun dalam peristiwa-peristiwa kecil. Wah, kalau orang sungguh mengalami itu, saya yakin masing-masing dari kita itu akan mengalami surplus cinta kasih Allah dalam dirinya. Sehingga nanti akan keluar gitu ya, seperti Dehon. Gitu ya. Nah, ketiga ayat kunci ini membantu kita bahwa Allah sangat mencintainya, mencintai kita. Karena dia adalah kasih. Dan kita diundang untuk percayakan kasih-Nya. Artinya adalah peka terhadap kasih-Nya. Sadar akan kasih-Nya yang setiap saat hadir dalam hidup dan diri kita. Spiritualitas kontemplatif. Mari kita kembali menganalogikan hidup kita itu harapannya seperti ini. Kita diundang untuk menyadari karya Allah, kasih Allah, percayakan kasih-Nya itu berarti peka akan kasih-Nya dalam hidup kita. Sadar gitu ya. Sehingga kita nanti meskipun pengalaman itu kecil, tapi kita sadar bahwa Allah berkarya dengan kasih yang di dalamnya itu. Kita sungguh akan penuh itu diri kita sebagai gelas itu dan bisa membagikan kepada yang lain gitu. Selain pengalaman tadi, kalau saya mengalami surplus cinta ini, kalau boleh saya sharing, saya diberikan kesempatan 2 tahun yang lalu untuk melanjutkan studi di Belgia, di Brussel. Dan ketika saya masih dari paroki, tepatnya di daerah Blitang, di Sumatera Selatan, saya kemudian langsung ditugaskan di sana. Yang menjadi salah satu persoalan dan perjuangan saya adalah soal bahasa. Karena di kampus kami berbeda dengan kampus yang lain. Yang lain masih bisa menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan di kampus kami, Fakultas Teologi, hanya menggunakan satu-satunya bahasa, yaitu bahasa Perancis. Dan saya sungguh amat-amat kesulitan untuk itu. Tetapi saya mengalami sungguh puji Tuhan, puji syukur bahwa Allah itu tidak kehilangan akal, selalu kreatif untuk menolong hambanya yang memohon pertolongan darinya. Saya menyadari kehadiran sahabat saya, seorang imam projo diosesan dari keuskupan di Togo, dari negara Togo, tepatnya di dekat daerah Kamerun di Afrika sana. Dia juga studi dan waktunya yang sama dengan saya. Apa yang dia buat? Ketika saya akan membuat tugas paper, termasuk juga menyelesaikan tesis yang terakhir gitu. Sahabat saya ini namanya Romo Honore gitu ya. Itu membantu saya untuk mengoreksi. Karena bahasa dalam negaranya itu bahasa Prancis Bapak Ibu yang dipakai. Dan saya sungguh amat terbantu ketika ingin mengumpul pada dosen ketika hampir deadline itu dia membacanya dan kemudian memberikan koreksi. Dan itu tidak hanya 1-2 kali. Saya menghitung lebih dari 20-an kali. Dan ketika
saya merasa kok saya merepotkan. Dan kalau dihitung dengan finansial pasti saya harus bayar banyak untuk itu. Hingga suatu saat saya menulis dan saya bertemu langsung dan mengatakan kepadanya, "Sahabatku, pasti kamu repot. Saya sering mengganggumu dengan ini. Kamu tahu bahwa saya berjuang dalam bahasa, dalam studi ini tidak mudah. Saya minta maaf dan saya berusaha semaksimal mungkin tidak akan mengganggumu lagi." Gitu ya. Apa yang dia buat? Seorang Afrika kemudian merangkul saya mengatakan, "Mon frère," itu dalam bahasa Prancis artinya adalah saudaraku. "Kamu jangan berpikir itu," dia mengatakan demikian. "Kamu jangan berpikir seperti itu. Kamu adalah keluargaku. Kamu saudaraku," katanya. "Kirimkan apapun papernya untuk tugas kepada saya tanpa kamu memberitahu pun. Saya akan membacanya untuk kamu." Dan itu yang dia buat hingga akhirnya saya bisa lulus gitu ya. Nah, saya merasa bahwa saya dicintai, saya diperhatikan, bahwa Allah berkarya dalam dirinya lewat pengalaman dia membantu saya untuk mengoreksi gitu ya, sehingga saya bisa selesai. Dan pada akhirnya saya berusaha untuk, saya sungguh sangat mengasihi dia gitu ya. Dan pengalaman banyak dicintai ini kemudian menggerakkan saya untuk kemudian apa ya buat dia, dan saya memberi sesuatu kepada dia sebagai bukan sebagai balas jasa saya mengatakan, tetapi karena saya saking dipenuhi oleh cinta Allah melalui dirinya, saya kemudian membelikan sebuah botol sampan kepadanya, dan botol itu namanya Honore, sama dengan namanya. Dan saya mengatakan, "Ini bukan untuk balas jasa, tetapi saya sudah dipenuhi cinta Allah lewat kamu. Dan cinta itu sampai keluar yang mendorong saya untuk memberikan ini kepadamu." Lihat, contoh yang kedua ini saya mengatakan bahwa bagaimana ketika saya pribadi mengalami cinta Allah yang begitu banyak lewat sahabat saya itu, yang kemudian menggerakkan saya untuk membelikan dia sesuatu. Tidak menilai berapa harganya, harus beli di mana, rasanya seperti apa, tidak. Tetapi ada sesuatu yang mendorong itu semua, yaitu kasih Allah yang saya alami lewat dirinya itu. Jadi bukan hanya untuk membalas jasa, ucapan terima kasih, tidak. Ada dorongan yang mendorong saya untuk melakukan itu. Mendorong saya untuk memberikan itu kepada dia dengan sangat-sangat ikhlas dan sukacita, gembira. Karena itu, ada aliran air kasih yang keluar dalam diri saya, yang saya sendiri merasa dipenuhi oleh kasih Allah lewat kehadiran teman saya yang namanya Romo Honore dia. Sampai sekarang, sering kontak dan ingin sekali datang ke Indonesia gitu ya. Itu analogi gelas penuh kasih, dan seperti kita sebenarnya, seperti pengalaman saya juga mengundang Anda sekalian, mari kita pegang terhadap pengalaman kasih ini dalam diri kita, sehingga apa? Kita seperti gelas analoginya itu akan penuh oleh apa? Cinta kasih ilahi yang memenuhi dirinya. Dan itu keluar. Ciri utama adalah orang itu selalu bersyukur. Apapun dalam hidup ini bersyukur. Karena dia menemukan, meskipun pengalaman tidak mudah, dia menemukan ada kasih Allah yang berkarya di sana. Karena saking PK-nya ya, bersyukur pasti. Walaupun itu sakit, menderita, kemudian persoalan keluarga dan lain sebagainya, bersyukur. Karena yakin Allah tetap berkarya. Sehingga apa? Orangnya itu selalu mengucapkan terima kasih, bersyukur, dan berani menghadapi tantangan. Karena Allah tidak meninggalkan. Itu orang-orang yang surplus cinta kasih Allah, orang-orang seperti itu. Kalau dari refleksi yang dapat kita kembangkan gitu Bapak Ibu. Mari kita melanjutkan permenungan kita selanjutnya ya. Nah, wujud spiritualitas kepada hati kudus Yesus yang kontemplatif tadi, kami para SEY di Hunian itu mewujudkannya ke dalam 3 hal yang utama. Ini yang beberapa hal yang sebenarnya sebagai perwakilan saja, dan itu dapat saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Untuk bagaimana sih menghayati semangat atau cinta kepada hati kudus Yesus setelah saya mengalami surplus cinta tadi, setelah saya dipenuhi oleh cinta tadi gitu ya. Saya menawarkan beberapa hal yang dibuat oleh kami, yang ketika kami berusaha untuk sungguh mengalami kasih Allah dan mengalami surplus cinta tadi, ingin mengeluarkan aliran cinta kasih Allah itu dengan beberapa hal. Yang pertama, kami ingin mempersembahkan diri dalam semangat Ecce dan pemulihan. Maaf, di sebelah ada saudara-saudara yang pasti ada tamu. Di sebelah itu ada paroki. Jadi di sini komunitas postulat novisiat, di sana itu ada paroki Santo Pius ke-10 Gisting, di atasnya ada sekolah dan rumah sakit miliknya para
Suster FSGM, Fransiskus dari Georgius Martir. Di belakang itu ada rumah gembala baik, rumah untuk para romo, bruder jompo kami yang sudah purna karya kemudian tinggal di belakang. Jadi ini kompleks besar gitu ya, kompleks besar gitu. Siapa tahu nanti ada yang ke sini atau mungkin ada pernah ke sini ya. Kalau belum silakan mengagendakan nanti bertemu dengan saya dan para frater kami di sini. Sebelum ke sini di bawah di sana ada tempat ziarah Gua Maria Laverna di Pringsewu. Jaraknya kurang lebih dari sini itu sekitar 32 kilometer. Ya. Dari sana naik karena kami di bawah kaki Gunung Tanggamus. Jadi ketika siang itu Gunung Tanggamusnya kelihatan gitu ya. 32 kilometer dari Gua Maria sampai di komunitas kami. Sehingga setiap akhir bulan Maria atau bulan Rosario, para frater itu berjalan kaki sepanjang 32 kilometer tadi untuk ziarah ke Gua Maria. Biasanya berangkat setelah makan siang jam setengah 2 nanti sampai sana perjalanan 32 kilometer tadi sampai jam 12 atau setengah 1 dini hari gitu ya. Setahun 2 kali yaitu pada minggu akhir bulan Maria ataupun Rosario. Nah, mari kita lanjutkan. Bagaimana mewujudkan penghayatan semangat cinta kepada hati kudus Yesus yang dibuat oleh kami Allah SI atau Deonian yang saya tawarkan kepada kita semua di sini. Ketika orang sungguh mengalami surplus cinta, maka orang itu membalas cinta Tuhan itu bukan sebagai kewajiban, tidak hanya sekadar kewajiban moral kok, tidak hanya sekadar tuntutan etis. Artinya apa? Ketika saya memberi, saya harus balas. Tidak. Prinsipnya kayak tadi, ketika orang dipenuhi, dia langsung mengeluarkan sekarang saking penuhnya. Dan mengeluarkan itu tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan pompa air, tidak sebagai keharusan dipaksa gitu ya. Tetapi alami keluar. Nah, ketika orang yang mengalami surplus cinta ini ingin melakukan karya-karya sebagai bentuk kecintaan kepada hati kudus Yesus, itu keluar secara ikhlas, natural. Karena sungguh dipenuhi oleh cinta. Dan apa yang kami buat pertama adalah keluarnya secara natural itu dengan mempersembahkan diri kami dalam semangat Ecce dari Ibrani 10 ayat 9. Intinya adalah inilah aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Jadi Ecce ini mengatakan mempersembahkan diri siap untuk diutus oleh kongregasi dimanapun tempatnya, apapun situasinya. Sehingga ini yang kemudian membuat SY kami untuk berani ketika diutus di Papua, berani ketika diutus ke luar negeri, berani ketika diutus untuk studi, dan lain sebagainya. Selain itu juga pemulihan. Apa yang dibuat kami ada doa-doa pemulihan dalam karya kami supaya apa? Karena kami sadar di banyak tempat di belahan dunia ini ada tempat atau orang-orang bahkan orang-orang dalam gereja Katolik yang tidak begitu mencintai ataupun menghargai hati kudus Yesus. Dan kami menjadi pemulih untuk itu semua. Maka dalam beberapa doa kami mengatakan demikian. Ya hati kudus Yesus, jadikanlah doa-doa kami ini sebagai pemulihan. Karena di beberapa tempat hatimu tidak dihormati. Hatimu belum dihormati. Hatimu kurang dicintai gitu ya. Semangat memberikan diri dengan pemulihan. Yang kedua, ekaristi dan adorasi serta doa-doa. Nah, memang SY kami Dionian itu dikenal sebagai pecinta adorasi. Karena ada kesatuan antara ekaristi dan adorasi. Adorasi kita meyakini, dalam ekaristi kita meyakini bagaimana Allah dalam diri Yesus yang menawarkan sabda dan memberikan dirinya dalam sakramen dalam roti dan anggur yang suci yang diberkati, dan kami menemukan perpanjangan dari ekaristi itu dalam adorasi. Memang adorasi tidak hanya dibuat oleh SY, tetapi kekhasan dari kami adalah konsen untuk terus mencintai adorasi. Selain ekaristi juga adorasi. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian pergi ke komunitas kami atau di paroki di mana SY itu berkarya, pasti di sana ada jadwal-jadwal tertentu untuk adorasi. Selain selalu ada jam kudus gitu ya. Apalagi di rumah formasio seperti saya, seperti kami di tempat ini. Adorasi hampir setiap waktu, bahkan para fraternya pun menghidupi semangat adorasi secara pribadi. Entah setelah makan, atau malam pun mereka datang ke Sakramen Maha Kudus untuk berjumpa, berdialog dengan Yesus di sana. Karena adorasi ingin menempatkan atau mengalami tadi kasih Yesus dalam diri, berdialog gitu ya.
Saya sendiri dengan beradorasi sungguh menjadi kesempatan, apalagi adorasi pribadi ya. Menjadi kesempatan bagi saya untuk berdialog dengan Yesus, terlebih dalam situasi yang mungkin dalam hidup panggilan tidak mudah gitu ya. Ada teman tahbisan saya, Romo Petrus, yang sekarang berkarya di Paroki Santo Barnabas Pamulang, Tangerang sana, yang mengatakan kepada saya, "Jendi, kita dalam hidup panggilan itu berjalan di jalan yang tidak mudah, tidak rata, terjal dan berlubang," gitu ya. Dia mengatakan, "Pasti kita akan jatuh, pasti jatuh." Tetapi kemudian dia mengatakan, "Tapi jangan lupa untuk bangun dan jalan lagi," gitu ya. Singkatnya, Den, kita itu berjalan dalam hidup panggilan itu yang tidak mudah. Banyak batu, kerikil batu, dan lubang. Jatuh itu pasti. Tapi jangan lupa untuk bangun dan jalan lagi gitu ya. Dan dinamika itu yang setiap kali saya bawa dalam ekaristi, dalam adorasi, bahkan doa-doa pribadi selain doa brevir. Di sana ingin menghayati kedekatan, menghayati kasih Allah dalam hidup saya melalui tindakan-tindakan kerohanian tadi. Termasuk tadi litani Hati Kudus Yesus itu adalah salah satu doa andalan saya sebagai pecinta spiritualitas Hati Kudus Yesus. Litani Hati Kudus Yesus. Kalau mau tambahan, kami ada doa Thesaurus. Seperti kayak doa Koronka, tetapi penekanan pada lambung Yesus yang tertikam itu. Ada bukunya, buklet kecil gitu ya, yang senantiasa para umat yang didampingi para romais itu mulai mendoakan itu, seperti Koronka. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah kerasulan. Maka di sini bagaimana cinta yang surplus itu dialami oleh kami, itu tidak hanya lewat doa, tetapi juga karya-karya, tindakan konkret. Sehingga di sana SY itu berkarya tidak hanya di paroki, tetapi di karya-karya kategorial, memperjuangkan keadilan, buruh, migran, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami buat. Entah ekaristi, adorasi, doa, kerasulan, persembahan diri adalah bagian dari pemberian diri tadi. Cinta kepada Hati Kudus Yesus. Nah, saya kira itu yang dapat saya bagikan dalam kesempatan ini. Mungkin singkat ya, tetapi akan menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mencintai Hati Kudus Yesus. Dan kata-kata terakhir yang dapat saya katakan adalah, dan untuk itulah semua yang saya jelaskan tadi, bahwa kisah tentang Hati Kudus Yesus itu dibagikan kepada Anda yang hadir di sini, agar kisah keselamatan yang datang dari hati Tuhan tidak hanya menjadi kisah kami, namun juga menjadi kisah Anda, menjadi kisah kita semua. Begitu dari saya, terima kasih. Terima kasih Romo Jendi atas Sama-sama. pengajaran dan permenungan yang sangat indah dan mendalam pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan poin-poin sedikit dari yang Romo Jendi ajarkan tadi. Ya. Dari spiritualitas Yesuit kita belajar bahwa kita diajak untuk merenungkan bahwa Allah sangat mencintai kita manusia. Dan sesungguhnya kita mengalami surplus kasih ilahi. Yang diumpamakan seperti gelas kosong yang senantiasa diisi oleh air. Artinya kasih yang seperti air itu hendaknya kita alirkan juga dan dibagikan kepada sesama dan gereja. Allah sangat mengasihi kita manusia sehingga mengaruniakan putranya yang tunggal untuk keselamatan kita. Artinya kita diajak untuk peka terhadap kasih dan terhadap kehadiran Allah. Semuanya ini Allah memiliki tujuan untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Wujud dari spiritualitas kontemplatif dari Yesuit, kita diajak untuk mempersembahkan diri kita. Kita diajak untuk menjadi utusan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita diajak untuk mengikuti ekaristi, adorasi, dan doa. Dan yang terakhir, yaitu karya kerasulan, yaitu untuk perjuangan di segala bidang di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Pastor Jenly, atas poin-poin yang Pastor Jenly ajarkan tadi.